Sekarang apa gunanya kita belajar kristologi? Gunanya adalah supaya kita mengetahui akidahnya mereka, bagaimana mereka mempercayai Tuhan mereka, bagaimana sejarah terbentuknya agama mereka, bagaimana sejarah terbentuknya kitab mereka. Tapi sebelum kita mempelajari itu, kita sendiri kan juga harus paham sejarah agama kita, ya kan? Siapa nabi kita, bagaimana Islam dulu dimulai di kota Mekah, kemudian perjalanan Nabi bagaimana sehingga akhirnya Nabi sampai hijrah. Makanya kemarin kita merayakan apa? 1 Muharram untuk memperingati hijrahnya Nabi ya, dari kota suci Mekah ke kota Madinah. Itu adalah bagian daripada perjuangan Nabi di dalam memberikan risalah Islam kepada umat manusia. Kita sendiri umat Islam sudah tahu belum dengan sejarah kitab kita? Kita umat Islam sudah kuat belum akidah kita? Nah, jangan kita mempelajari kitab orang, tapi kita sendiri nggak tahu sejarah kitab kita bagaimana, gitu ya. Itu yang penting. Jadi jangan sampai kita mempelajari agama orang, tapi kita tidak tahu agama kita sendiri, atau tidak kuat dengan agama kita sendiri, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mendengar ceramah yang dari orang seperti saya berharap atau saya berpikir bahwa Bapak Ibu nih harusnya sudah paham betul dengan Qur'annya. Artinya bukan hanya paham isinya, tapi juga paham sejarahnya. Bagaimana dulu Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam selama kurang lebih 23 tahun. Nabi membacakan ayat-ayat Quran di depan para sahabatnya, kemudian sahabat-sahabat menulis di depan Nabi. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, catatan-catatan dari para sahabat itu dibuatkan mushaf, ya, dibuatkan buku. Ketika siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama, ya. Kenapa pada waktu dibuatkan mushaf? Karena pada waktu itu banyak penghafal Quran yang tewas di peperangan Yamaman. Kemudian setelah jadi disimpan di rumahnya putri sahabat Abu Bakar, yaitu Hafsah. Kemudian setelah 10 tahun sahabat Umar bin Khattab memerintah, ketika zaman khalifah yang ketiga sahabat Utsman bin Affan, pada zaman itulah Quran dibuatkan mushaf yang kedua kali. Kenapa? Karena ketika ada peperangan di Azerbaijan, banyak umat Islam yang membaca ayat-ayat Quran berbeda-beda, gitu ya. Karena bacaannya berbeda-beda, maka sampai ada orang-orang Islam yang hampir saling bunuh, gitu. Karena bacaan Qurannya beda-beda. Akhirnya salah satu panglima perang dari pasukan Muslim kembali ke Madinah, melaporkan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya baru dibuatkan mushaf yang berikutnya atau yang kedua kali. Namanya dikodifikasi namanya. Ya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan mushaf yang pertama yang disimpan di putrinya sahabat Umar bin Khattab. Setelah dibuatkan yang kedua kodifikasinya, barulah mushaf Quran ini dibuatkan beberapa salinan dan dikirim ke daerah-daerah yang memang sudah menjadi daerah kekuasaan Islam pada waktu itu. Nah, setelah itu baru berjalannya waktu sampai akhirnya Quran dicetak dalam bentuk yang seperti kita pegang sekarang, ya. Yang kita pegang sekarang di sini bisa dikatakan itu adalah mushaf dari hasil kodifikasi yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Dengan siapa? Dengan tim, satu tim. Ada tim yang memang menjadi orang-orang yang menyaring ayat-ayat Quran itu dari setiap catatan yang dipunyai oleh sahabat-sahabat yang lain. Bacaannya, nanti mereka yang menyusun dari urutan ayat dan segala macam. Itu yang menjadi anggota tim itu semuanya adalah orang-orang yang hafal atau hafiz Quran, ya. Karena apa? Karena memang Quran diturunkan dalam tradisi lisan. Artinya apa? Diturunkan dalam tradisi hafalan, ya. Hafalan-hafalan itu yang dijadikan menjadi buku atau mushaf.
Berbeda dengan kitab yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang Kristen. Mereka kitabnya diturunkan bukan dari tradisi lisan, tapi dari tradisi tulisan. Jadi dari tulisan ini ditulis atau disalin menjadi tulisan ini, disalin lagi menjadi tulisan ini. Kira-kira Bu, kalau orang menyalin satu buku tebal misalnya, disalin di sini, disalin di sini, nanti yang satu disalin lagi di sana, yang ini disalin lagi di sini. Kira-kira bakal ada kesalahan nggak Bu? Kira-kira ada kan? Ada. Tapi kalau hafalan ya Bu ya. Saya melafazkan ayat Quran, satu ayat misalnya, kepada Mas ini misalnya. Mas ini nanti mengulangi apa yang saya hafalkan. Kan saya dengar apa yang dihafalkan, apa yang dilafazkan. Kalau ada yang salah kan saya tahu. Tapi kalau tulisan disalin, kira-kira yang bisa menimbulkan kesalahan yang mana Bu? Yang tulisan, ya kan? Karena pada waktu itu juga belum ada komputer, belum ada printer, belum ada scanner, belum ada listrik, Bang. Dengan manual, dengan lilin mungkin. Otomatis yang lebih mungkin menimbulkan kesalahan adalah yang tradisi tulisan, gitu ya. Maka itulah kitab mereka banyak mengandung kesalahan penulisan penyalin, kesalahan catatan, dan akhirnya apa? Kesalahan tafsir. Quran ketika diturunkan dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, Nabi menjelaskan nggak makna ayat Qurannya? Menjelaskan, maksudnya apa, dulunya ada apa, sehingga bisa diturunkan ayat ini, gitu kan? Ada yang namanya apa? Asbabun nuzul. Nah, jadi kita umat Islam tahu ada ayat ini karena ada kejadian ini, gitu kan? Kalau di kitab sebelah bagaimana Bu? Ada nggak Bu asbabun nuzulnya? Ada asbabun nuzul. Tapi yang nulis siapa kita nggak tahu, gitu. Ya, yang nulis kitab mereka siapa orangnya tidak diketahui karena tidak ada nama yang menulis, gitu. Kalau di kita di Islam ada yang namanya sanad, gitu ya. Apa namanya? Jalur periwayatan. Nah, jalur periwayatan ini menjadi sangat penting di dalam tradisi Islam. Kenapa? Setiap orang yang meriwayatkan dilihat, ini orang yang cerita bener nggak ya? Alim nggak ya? Pernah bohong nggak ya? Pernah mengelabui istrinya nggak ya? Atau pernah istilahnya menzolimi orang lain nggak ya? Kalau ada orang yang menceritakan sesuatu dari mulut orang yang tidak alim, diterima nggak Bu? Tidak diterima. Bahkan orang yang pernah berbohong, tidak usah ke manusia, ke binatang aja, pura-pura manggil binatang mau ngasih makan, seperti seolah-olah mau ngasih makan, ternyata di tangannya kosong, tidak ada makanan, itu aja statusnya bisa turun, gitu ya. Tidak bisa disebut sohi, bisa turun menjadi hasan. Saking ketatnya di dalam Islam, sehingga yang namanya ayat Quran apalagi ya, ayat Quran itu benar-benar harus mutawatir, gitu. Selain mutawatir, orangnya jelas, siapa yang mendengar, siapa yang menulis, siapa yang menghafal. Kalau hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis mursalih dan sebagainya. Ilmu di dalam Islam sangat tinggi, gitu. Sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan kitab mereka. Kitab mereka yang nulis siapa aja nggak tahu, gitu. Nah, bagaimana bisa disebut sahih, gitu ya.